Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ernawati Arifah atau Bu Ifa. Kita akan memulai pembelajaran matriks untuk matematika wajib kelas 11. Di pertemuan pertama ini kita akan mengenal matriks, ordo, dan jenis matriks. Oke, baik. Kita mulai saja ya untuk pengertian matriks. Matriks adalah bilangan yang disusun menurut baris dan kolom yang dibatasi dengan tanda kurung. Banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks dinamakan ordo. Oke, bentuk umumnya seperti apa sih matriks itu? Nah, bentuknya seperti ini, Kak. Jadi elemen-elemen di dalam tanda kurung. Ada A11, A12, A13 sampai A1N dan seterusnya sampai AMN. Nah, mana sih yang disebut dengan baris? Ini dia nih baris. Baris adalah elemen-elemen yang dia disusun secara mendatar. Nah, kemudian kalau kolom, ini dia kolom. Kolom itu adalah elemen-elemen yang disusun secara tegak. Nah, kita lihat Kak, di sini ada A11, A12, A13 sampai A1N. Ini adalah baris pertama. Di bawahnya ada A21, A22, A23 sampai A2N. Ini baris kedua. Di bawahnya lagi A31, A32, A33 sampai A3N. Ini adalah baris ketiga. Nah, terus yang kolom mana? Ini tadi kan ya. Kolom ini berarti kolom pertama 1, 1. Nah, ini ya di belakang ini ya. Menunjukkan banyaknya kolom pertama. Di sini nanti kolom kedua. Berikutnya kolom ketiga dan terakhir sampai kolom ke N. Sedangkan baris tadi sampai baris ke M. Ini yang depan ini baris. Sehingga dari sini kita lihat dalam bentuk matriks umum ini kita mempunyai ordo M kali N atau ditulis dengan AM kali N. Sampai sini paham kan? Oke, lanjut ya. Berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis matriks. Pertama, matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu baris saja, hanya satu baris. Nah, ini ya contohnya. Ada matriks A, terdiri dari elemen 0, 1, 3 yang disusun satu baris. Tapi ada berapa kolom nih? 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kolom. Berikutnya contoh matriks B, juga sama, dia tersusun dalam satu baris, tetapi kolomnya ternyata tidak hanya satu, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom, sehingga bisa dikatakan matriks A itu berordo 1 kali 3, sedangkan matriks B berordo 1 kali 4. Berikutnya adalah matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya nih, nah ini dia matriks A lagi. Dia hanya satu kolom, tetapi terdiri dari berapa baris nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 baris. Elemennya adalah 2, 1, min 3. Nah, makanya matriks A di sini dia berordo 3 kali 1. Maksudnya 3 baris, 1 kolom. Ini namanya matriks kolom karena hanya terdiri dari satu kolom saja. Berikutnya adalah matriks persegi, yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya nih, ada matriks A dengan elemen 2, 0, 4, 1, min 1, 3, 0, 1, 4. Kita lihat ternyata matriks ini kan berordo 3 kali 3. Kenapa? Karena ada 3 baris, 1, 2, 3 dan juga 3 kolom, 1, 2, 3. Atau matriks ini disebut matriks berordo 3. Ini yang dinamakan dengan matriks persegi, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Berikutnya adalah matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi dengan elemen-elemen yang berada di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Kita lihat contohnya ya. Di sini matriks A lagi. Kita lihat diagonal utama mana sih? Ini loh diagonal tuh. Ini namanya diagonal utama. Di atasnya ada
elemen-elemen 0, 0, 0 yang membentuk sebuah segitiga. Nah, ini namanya matriks segitiga atas. Masih sama ya, dia juga matriks persegi kan ya, karena jumlah baris sama dengan jumlah kolom, tapi dia disebut segitiga atas. Berikutnya, matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi dengan elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Kebalikan dari yang di atas tadi ya. Jadi kalau ini yang 0 ada di bawah diagonal utama. Berikutnya kita lihat matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya semuanya bernilai 0 kecuali elemen-elemen pada diagonal utama. Contohnya, nah ini dia, di atas 0, di bawah juga 0 segitiganya, sedangkan di diagonal utamanya dia berupa elemen-elemen selain 0, 5, min 1, 3. Cukup mudah ya. Oke, sekarang masuk matriks identitas. Nah, matriks identitas itu matriks diagonal juga, cuma elemen di diagonal utamanya dia bernilai 1 atau dilambangkan dengan I ya, I besar. Bentuknya seperti ini. Ini nanti akan sering kita pakai. Jadi diagonal utamanya ada angka 1, 1, 1. Oke, berikutnya matriks skalar. Matriks skalar yaitu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai sama dan bukan angka 1. Jadi sama kayak diagonal tadi ya, cuma angkanya sama. 5, 5, 5 boleh, 2, 2, 2 boleh, 3, 3, 3, 3 boleh. Oke, namanya matriks skalar. Oke, berikutnya adalah matriks 0. Matriks 0 yaitu matriks yang semua elemen-elemennya bernilai 0. Contohnya A terdiri dari elemen 0 semua. Ini kalau matriksnya datar ya kayak. Kemudian kalau matriks datar dan matriks tegak, matriks datar yaitu matriks yang banyaknya kolom lebih besar dari banyaknya baris. Dan matriks tegak yaitu matriks yang banyaknya baris lebih besar dari banyaknya kolom. Kebalikan ya. Kita lihat contohnya A. Nah, ini di sini matriks A terdiri dari elemen 1, 0, min 2, 3, 4, 1. Barisnya berapa? Barisnya kita hitung, ternyata hanya ada 2. 1, 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Jadi banyaknya baris ternyata lebih sedikit dari banyaknya kolom. Ini disebut matriks datar. Kemudian kalau yang matriks tegak contohnya seperti ini Kak. Dia hanya terdiri dari 2 kolom tapi ada 3 baris, maka dia disebut sebagai matriks tegak. Lanjut berikutnya tentang transpos matriks A atau dilambangkan dengan A pangkat T. Membacanya matriks transpos A ya, atau A transpos, yaitu matriks yang disusun dengan cara mengubah elemen baris menjadi elemen kolom. Begitu pula sebaliknya, dari kolom menjadi baris. Contohnya nih, kita punya matriks 20, 26, 31. Bentuknya tegak ya. Nah, kita akan rubah menjadi A transposnya seperti ini. Kok bisa jadi datar ya? Kita lihat baris pertama elemennya 20. Kita bawa menjadi kolom pertama 20 juga. Berikutnya baris kedua 26 kita rubah menjadi kolom kedua 26. Dan baris ketiga 31 kita rubah menjadi kolom ketiga 31 juga. Oke, paham ya? Ini nanti sering kita pakai. Berikutnya adalah matriks simetris atau setangkup, yaitu matriks yang mempunyai elemen-elemen yang sama dengan transposnya, atau bisa dikatakan elemen pada baris ke I, kolom ke J akan sama dengan unsur atau elemen pada baris ke J, kolom ke I, sehingga AIJ itu akan sama dengan AJI. Contohnya ini nih, kita punya matriks persegi seperti ini. Kita lihat di sini ada angka 3 yang terletak pada
baris pertama kolom kedua. 1, 2. Nah, ternyata di sini juga keluar angka 3 di baris kedua kolom pertama. Berikutnya ada baris pertama kolom ketiga bernilai 5 sama dengan baris ketiga kolom pertama angkanya juga 5. Berikutnya satu lagi di baris kedua kolom ketiga angkanya 7. Nah, di sini juga baris ketiga kolom kedua angkanya juga 7, maka dia dikatakan setangkup. Nih ya, 3, 3, 5, 5, 7, 7. Diagonal utamanya terserah ya, kita nggak melihat yang ini. Oke, terakhir itu tadi tentang kesamaan matriks A dan matriks B. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B, A sama dengan B jika dan hanya jika ordo dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Contohnya, ini kita tampilkan 3 buah matriks dengan ordo 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom ya. Matriks A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Kita bisa melihat ternyata A dan B tidak sama. Walaupun ordonya sama 2 kali 2, cuma elemen-elemen yang seletak berbeda. Kita lihat di sini ya, ada 2, di sini min 3, di sini 0, di sini 9, sini min 3, yang sini 0, sini 9, sini 2. Jelas tidak sama. Jadi A tidak sama dengan B. Tetapi kalau yang A dengan C sama. Kenapa? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Di matriks A elemen baris pertama kolom pertama 2, di sini juga 2, sama kan? 0, sini juga 0. Min 3, di sini juga min 3. Sini 9, sini 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan sama ya, 9 ya. Oke, jadi A sama dengan C. Oke, terakhir selesai itu tadi ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui matriks dengan elemen 2, 3, 1, 4, 0, min 3. Pertanyaannya, tentukan ordo matriksnya. Sebutkan elemen matrik pada baris pertama. Sebutkan matrik pada kolom ketiga. Oke, pertama dulu. Ternyata dia matriks berordo 2 kali 3, yaitu 2 baris 3 kolom. Oke, pinter semuanya. Yang kedua, sebutkan elemen pada matrik baris pertama. Di sini ada 2, 3, 1. Kemudian yang ketiga, kolom ketiganya berapa? Ini kan ya, 1 dan min 3. Oke, semuanya pasti bisa nih. Lanjut di soal kedua, kita disuruh menentukan transpos matrik dari A. Nah, kita lihat ini matriks A-nya persegi lagi ya, 3 kali 3. Nah, kita lihat untuk baris pertama, maka kita taruh di kolom pertama 3, 0, min 1. Gampang sekali. Baris keduanya taruh mana nih? Iya betul, baris keduanya 2, 4, 2 di kolom kedua. Baris ketiga 1, min 3, 4. Betul sekali, ditaruh di kolom ketiga. Gampang ya. Lanjut, contoh ketiga, matriks A R7 2P min 3 2R dan matriks B 2Q P plus 3Q 5 2R. Jika A sama dengan B, maka tentukan nilai R, kesamaan matrik nih ya. Kita lihat A sama dengan B, maka kita tuliskan seperti ini dulu. Oke, semuanya bisa paham ya. Kemudian kita lihat yang seletak. Di sini ada R, di sini ada 2Q. Aduh sayang ya, ini ada 2 variabel, jadi kita lewati dulu. Di sini 7, sini P plus 3Q, 2 variabel lagi. Nggak bisa, ntar aja kita lewati dulu. Yang ini 2P min 3, di sini 5. Nah, ini nih. Di sini berarti ada 1 variabel.
sedangkan ini 2R 2R sama ya, R-nya belum ketahuan. Berarti kita mulai dari 2P-3 sama dengan 5. Nah, 2P-3 sama dengan 5, kita pindah ruas min 3 ini dari min 3 menjadi plus 3. Hasilnya 2P sama dengan 8. Berarti P-nya sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Gampang banget. Lanjut. Berarti bisa dong kita menyelesaikan yang ini tadi, ada P, ada 7, ada 3Q. Karena P-nya sudah kita ketemukan 4, maka kita masukkan di sini menggantikan variabel P. 7 sama dengan 4 plus 3Q. Paham ya? Terus 4-nya pindah ruas dong. 4-nya pindah ruas dari plus menjadi min. 7 min 4, hasilnya berapa? 3. Oke, ketemu 3 sama dengan 3Q. Nah, 3-nya di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagi. Sehingga Q-nya ketemu, Q sama dengan 3 dibagi 3, yaitu 1. Berikutnya, ada yang di sini nih. R sama dengan 2Q. R sama dengan 2Q, karena Q-nya sudah kita ketahui bernilai 1, maka R sama dengan 2 kali 1. Diperoleh R-nya sama dengan 2. Oke, semuanya bisa ya. Jadi nilai dari R itu sama dengan 2. Pinter semua. Oke, itu saja dari Bu Iva hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum.